Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Mara, NPM 19170510006 kelas B, akan menjelaskan tentang pushdown automata atau PDA. Nah, PDA ini merupakan mesin automata dari bebas konteks, mempunyai memori penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Nah, stack atau tumpukan memiliki ciri-ciri memiliki top of stack atau puncak. Nah, aturan pengisiannya itu adalah LIFO atau last in first out. Nah, di sini pop itu untuk pengambilan elemen dari stack, dan di sini push untuk memasukkan elemen ke dalam stack. Di sini jadi stacknya itu awalnya adalah DE dan top of stacknya itu adalah D di sini. Nah, jika dilakukan operasi push, kondisi stack itu menjadi ADE. Jadi di sini jika kita masukkan push lalu memasukkan A, maka di sini akan menjadi ADE dan top of stack-nya itu menjadi A. Nah, jika dilakukan operasi pop, kondisi stack itu menjadi DE kembali. Jadi di sini karena stack itu adalah last in first out, makanya yang terakhir masuk adalah A dan yang pertama keluar juga adalah A jika kita lakukan operasi pop. Lalu di sini ada 7 tuple PDA, yaitu key, himpunan state, lalu ada sigma, himpunan simbol input, lalu ada simbol ini yaitu simbol-simbol stack, lalu ada delta yaitu fungsi transisi, S state awal, F himpunan final state, lalu Z ada simbol awal tumpukan atau top of stack, lalu komponen yang sama dengan FSA adalah key, sigma, lalu S, F, dan ada tuple baru yaitu simbol ini dan Z. Nah, di sini delta memiliki kemiripan dengan epsilon FSA sebagai transisi. Nah, di sini transisi PDA yaitu FSA plus stack ada dua jenis, yaitu satu transisi memakai simbol input bergantung pada simbol pada top stack atau state. Terdapat sejumlah pilihan yang memungkinkan untuk bergerak. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya atau simbol satu, beberapa, atau kosong untuk mengganti top of stack. Di sini lalu ada transisi epsilon mirip dengan yang pertama, kecuali dikalukan tanpa membaca simbol input, memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca input. Nah, di sini contoh sebuah PDA atau FSA plus stack. Di sini ada null epsilon stack, yaitu yang pertama dia key sama dengan key 1, key 2, lalu ada sigmanya yaitu AB. Di sini ada simbol ini yang berisi A, B, Z. Di sini adalah simbol-simbol stack. Nah, di sini untuk S-nya itu ada key 1, lalu F-nya ada key 2. Di sini Z sama dengan Z, yaitu top of stack-nya itu adalah Z di sini. Nah, memiliki fungsi transisi. Jadi di sini ada sigma untuk Q1 epsilon Z sama dengan Q2 Z dan seterusnya. Kita bisa membaca fungsi transisi tersebut state Q1 dan top stack Z membaca input A, konfigurasi mesin state menjadi state Q1 A di push. Nah, misal ingin mengetahui apakah string ABBA diterima oleh PDA atau FSA plus stack null atau epsilon stack. Di sini pertama untuk Z di sini konfigurasi awal mesin Q1 di sini top stack Z membaca input A. Fungsi transisinya adalah yang kedua ini, yaitu di sini delta Q1 AZ sama dengan Q1 AZ. Konfigurasi menjadi state Q1, A-nya itu di push. Karena A-nya di push, maka di sini untuk tumpukannya menjadi AZ. Nah, untuk yang kedua membaca input B. Fungsi transisinya adalah Q1 BA. Nah, itu sama dengan Q1 epsilon. Nah, konfigurasi mesin menjadi state Q1 top stack di pop. Jadi di sini karena dia input B, maka di sini akan menghasilkan pop. Jadi A-nya ini akan di pop dan stack-nya itu menjadi Z. Lalu ada membaca input B. Dan di sini itunya adalah delta Q1 BZ sama dengan Q1 BZ.
Nah, karena di sini dia di push lagi nilai B, maka di sini menjadi BZ seperti ini. Lalu di sini 4 ada membaca inputan A. Membaca inputan A di sini menjadi pop. Jadi Q1-nya itu epsilon atau B-nya ini di pop dan stack-nya itu menjadi Z. Dan semua input sudah selesai dibaca. Fungsi transisinya adalah delta Q1 epsilon Z sama dengan Q2Z. Nah, konfigurasi mesin menjadi Q2. Nah, kesimpulannya, state Q2 berada dalam F atau final state, maka ABBA diterima oleh PDA ini. Nah, misal ingin mengetahui apakah string ABBA diterima oleh PDA atau FSA plus stack 0 atau epsilon stack, seperti yang tadi, untuk di sini untuk input A, di sini dia menjadi Q1-nya menjadi AZ, dan untuk input B di sini Q1 epsilon, jadi sisanya hanya Z, untuk A-nya di pop. Lalu untuk input B di sini menjadi BZ seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu untuk input A lagi dia mempop untuk B-nya, di sini Q1 epsilon, dan jika semua input sudah selesai di sini Q1 dia dengan inputannya epsilon di sini menjadi Q2 dan hasilnya adalah Z. Nah, kesimpulannya state Q2 berada dalam final state, maka ABBA ini diterima oleh PDA ini. Nah, PDA untuk tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau CFG, di sini push down otomata bebas konteks. Nah, definisinya itu untuk simbol-simbol yang tadi, mesin ini dimulai dengan mempush Z pada top stack. Pada langkah berikutnya, jika top stack dari simbol stack adalah suatu variabel, misal A, kita menggantinya dengan ruas kanan dari A, misal A menjadi W, maka diganti W. Jika top stack dari simbol tumpukan adalah sebuah terminal dan jika ia menyamai simbol masukan, berikutnya kita pop dari tumpukan. Nah, di sini push down otomata bebas konteks. Jadi di sini untuk inputnya epsilon dan sini hasilnya adalah SZ untuk mempush simbol Z ke simbol S ini ke stack yang tadinya Z. Lalu untuk di sini A menjadi W adalah sebuah tata bahasa konteks untuk semua variabel A. Jadi di sini A-nya berubah menjadi W. Lalu di sini untuk setiap simbol terminal untuk mempop perbandingan terminal. Di sini untuk input A, tetapi di sininya epsilon. Di sini jika inputnya epsilon dan ininya Z, maka bisa dibilang bila selesai membaca string, top stack adalah Z, berarti string input sukses diterima oleh PDA. Nah, di sini contoh soalnya, misalkan sebuah tata bahasa bebas konteks dengan simbol awal D ini menjadi ADA, BDB, dan C dapat dekonstruksi PDA-nya, yaitu Q-nya ada Q1, Q2, Q3. Di sini sigmanya ada ABC, untuk simbol ini ada DA, B, C, Z, DA, B, C, dan ada Z. Lalu S-nya itu adalah Q1 dan F-nya itu adalah Q3. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.